Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fahmi Muhammad. Hari ini tanggal 7 bulan 5 2022, hari Sabtu jam 1 siang. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar setengah 3 atau jam 3 sore ya, karena proses rendering dan juga editingnya akan memakan cukup waktu lama. Karena ini akan menjadi pembahasan yang agak cukup sangat panjang melihat potensi makroekonomi saat ini dan juga inflasi yang terjadi di Amerika Serikat yang menyebabkan harga Bitcoin itu menurun. Nah, sekarang kita akan melihat ya, apakah atau bisakah Bitcoin ini mengatasinya. Nah, dengan inflasi yang memang dipatok 8,5% pada bulan Maret kemarin ya, dan The Fed juga saat ini sedang mencoba untuk menekan kenaikan tajam suku bunga acuan. Sebenarnya di sini itu nggak cuma masyarakat yang berpendapatan rendah yang dilema menghadapi permasalahan ini, tapi masyarakat yang berpendapatan cukup pun ya ikut dilema karena ketidakpastian ekonomi. Nah, mungkin saat ini banyak dari warga negara Amerika yang berpikir akan kenaikan bahan pokok dan lain-lain. Apalagi milenial zaman sekarang yang mungkin lagi berpikir, apa gua beli mobil sekarang aja ya, karena takut di masa mendatang harga satu mobil itu akan sangat mahal. Atau mereka yang saat ini bekerja sedang memikirkan keamanan pekerjaannya karena takut di masa mendatang terjadi resesi, yang menyebabkan terjadinya kepanikan pada banyak sektor dan terjadi pemangkasan SDM besar-besaran seperti masa pandemi kemarin. Nah, ketidakpastian ini memberikan pengalaman yang gak enak buat semuanya, dan semua sedang memikirkan bagaimana caranya cari duit di saat inflasi ini. Sekarang di Amerika memang sudah banyak forum yang memprediksikan hancurnya ekonomi pada pemerintahan Joe Biden, seperti kejadian inflasi pada tahun 1980-an. Dulu tuh presidennya Jimmy Carter. Nah, di sini kedudukan politik Joe Biden diperhitungkan untuk pemilihan presiden nanti 2024 memang. Nah, bagaimana peran Bitcoin atau cryptocurrency bisa nggak menjadi solusi untuk menekan inflasi? Pertanyaannya itu kan ya. Nah, kita akan kembali dulu nih ke skenario adopsi kripto dan juga makroekonomi. Ya, kalau diinget-inget lagi ya, era uang kertas selama 50 tahun terakhir kan emang udah sampai pada puncaknya nih ya. Banyak orang yang saat ini beralih dan mencari alternatif karena melihat pelemahan value uang kertas. Nah, kripto ini menurut gua bisa memberikan peluang sebagai pengganti karena kita tidak perlu khawatir dengan adanya campur tangan atau intervensi dari pihak ketiga atau juga pemerintah, terutama di negara-negara yang sedang menghadapi ketidakstabilan situasi ekonomi dan juga politik. Contoh simpelnya lah, buying power $1 sekarang gimana sih, turun kan ya. Nah, dulu kalau kita konversiin nilai $1 pada tahun 1800 ya, itu sama dengan $22,82 per hari ini. Ibarat tuh duit $30 zaman dulu bisa kita buat beli bahan pokok full setroli guys. Nah, sekarang duit segitu cuma bisa buat beli beras 5 kilo, minyak seliter, ayam sekilo, tahu 2 bungkus isi 8 kali ya, sama tempe 1 potong. Itu pun belum sama Indomie, rokok, biskuit, terus apalagi tuh bahan dapur lainnya mungkin ya. Nah, sekarang dengan 1 Bitcoin mungkin bisa menghidupkan kebutuhan pokok satu keluarga 4 kepala selama 1 tahun. Nah, Bitcoin saat ini bisa banget menjadi alternatif karena sifat Bitcoin yang store of value dan dapat diintegrasikan ke dalam ekonomi modern karena digitalisasi, transparansi, dan juga terdesentralisasi. Mau itu nanti Bitcoin atau altcoin yang dipakai yang punya sifat dan fungsi yang sama sebagai currency, gua rasa bisa menjadi alternatif untuk uang kita. Ada peluang memang kripto ini menemukan manfaat baru karena sekarang permintaan konsumen kan rata-rata lagi turun ya, dan pendapatan penjualan perusahaan pun ikut turun, dan ini menghasilkan nilai saham yang lebih rendah. Selain itu, dengan naiknya suku bunga, ini mendorong masyarakat untuk menabung lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan dari bunga yang tinggi dan juga stabil. Nah, disinilah peran Bitcoin akan semakin dipertimbangkan oleh banyak investor sebagai pilihan yang layak untuk mengamankan nilai keuangan, karena aset lain ini dapat menjadi beresiko buruk dari waktu ke waktu. Kalau ada yang bertanya mungkin ya, bang, sekarang aja harga Bitcoin turun terus kalau indeks pasar saham Amerika turun. Nah, for your information, ada skenario di mana pasar saham dan pasar kripto itu bisa decoupling. Nah, decoupling itu adalah situasi ketika antara pasar saham dan pasar kripto itu nggak lagi berkorelasi positif.
Nah, indikator dari skenario ini adalah fakta bahwa arus Bitcoin yang masuk ke dalam bursa kripto itu justru menyusut. Kan kita setiap hari juga sering ya ngebahas ini pada sesi data on-chain, bahwa nilai transaksi transfer Bitcoin ke dalam bursa berdasarkan matriks exchange flow selama ini trennya menurun atau declining. Nah, karena saldo Bitcoin ini terus menyusut, likuiditas Bitcoin yang rendah pun dapat menyebabkan harga Bitcoin menjadi lebih fluktuatif dan pada ujungnya akan mengakibatkan decoupling. Nah, potensi decoupling ini dapat menunjukkan bahwa adopsi Bitcoin yang meluas semakin cepat. Sedangkan inflasi yang panjang dapat terus menjadi faktor fundamental yang mendorong adopsi kripto termasuk Bitcoin. Ya cuma memang perlu waktu. Koreksi Bitcoin saat ini pun yang menurut gua hal yang wajar kalau kita merujuk kepada Fourier cycles-nya Bitcoin atau kripto. Kalau sekarang ya memang nggak bisa dipatahin ya, kalau apa-apa ya masih regulasi pemerintah. Apa-apa ya masih juga kata elit global. Apa-apa ya masih regulasi central bank. Kalau nggak pro nanti dikecam, apa-apa jadi mencekam. Karena kalau nggak pro ya nanti diancam jadinya. Sekarang ya selagi proses adopsi ya kita ikut aja The Fed yang lagi berusaha untuk menekan inflasi. Ya sementara The Fed belum balik dovish, ya kita sekarang harus ikut The Fed hawkish. Sentimen pasar saat ini kan lagi beris-berisnya ya. Ya jadi wait and see aja dulu. Jangan ambil keputusan agresif untuk invest sekarang. Tapi buat kita yang mungkin Bitcoin maksimalis ya DCA aja terus. Nyangkut adalah tujuanku, loss adalah cita-citaku gitu. Cuma ya gue selamanya juga nggak akan ikut skenario elit global lah. Ya kali ikut skenario mulu kan ya. Maka dari itu dari sinilah kita yang melek dengan adanya inovasi dan juga alternatif yang lebih bersih seperti kripto bisa mengedukasikan masyarakat lebih luas akan manfaat dari blockchain yang terdesentralisasi dan juga cryptocurrency. Ya mungkin pemerintah juga bisa nih ya berinovasi dengan adanya DAO ya. DAO itu Decentralized Autonomous Organizations yang secara teori mungkin bisa menggantikan sistem pemerintahan saat ini ya agar lebih bersih. Nah panjang nih bahasannya kalau kita bicarain tentang DAO lagi ya. Tapi kalau teman-teman mau kita ngebahas DAO, tulis aja di kolom komentar ya guys. Nah jadi Bitcoin gimana nih? Bitcoin tuh masih same old sebenarnya, cuman gue expect bahwa ada kenaikan dulu nih karena kita udah berapa minggu penurunan yang berangsur nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu penurunan harga berangsur-angsur, nggak ada bullish-bullishnya. Tapi kalau kita lihat penurunan 6 minggu berangsur-angsur tuh mirip-mirip banget seperti 2013 guys. 2013 tuh kita ngelihat ini dia. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 minggu berangsur-angsur turun terus nih di sini nih. Nah terus juga ini berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu berangsur-angsur. 13 tambah 8 tuh berapa jadinya? Jadi gue memang expect saat ini kita masih berada di fase bearish ya. Memang gue berharap penurunan saat ini ada kenaikan dulu at least ya 30, 50, 60% dari penurunan saat ini ya mirip-mirip seperti inilah gitu. Atau mungkin sekarang itu berada di leg terakhir ya dari penurunannya secara keseluruhan. Kalau kita hitung berdasarkan 2013 ya ini 13 minggu yang barusan tuh. Dan ini adalah area kenaikannya seperti 2013 kemarin. Kalau kita korelasiin berarti ya ini mungkin ya. Ini penurunan yang kita hitung barusan, ini kenaikannya gitu. Atau mungkin ini penurunan yang kita hitung barusan. Nah ini adalah fase yang mungkin mirip dengan sekarang. Jadi untuk saat ini masih ada potensi penurunan. Nah cuman kan kalau kita hitung-hitung berdasarkan Elliott Wave, kalau kita hitung berdasarkan struktur ya ini adalah zigzag skenario kan. Jadi teman-teman ya lihat ini aja invalidation support 34.200-an sampai dengan harga 29 dan mulai untuk menyiapkan dana ya di kisaran harga 23.700 atau 24.000 pada EMA 250 weekly time frame. Karena ini adalah support long term guys. Kalau ternyata memang Bitcoin saat ini dia tidak bisa flat di atas 30 ya berarti zigzag penurunannya sampai dengan 24 atau 23-an 700. Ya balik lagi ya semua orang tuh berharap for the best buat investasinya. Gua berharap untuk harga naik karena gua long term banget buat investasi di Bitcoin dan gua nggak mau terlalu bullish juga nggak mau terlalu bearish. Jadi ya netral-netral aja. Kalau memang ada kesempatan pada harga saat ini mumpung lagi diskon ya guys dan gue bisa akumulasi atau DCA ya gue kenapa nggak DCA gitu. Toh harga 30, 40 dan 24 ribu tuh
nggak jauh gitu loh ya, tinggal nunggu aja. Ini tuh ya minus-minusnya paling 45 atau 50% lah dari harga entry 40, 30 sampai dengan ke harga 24 ya. Yang buat gua untuk yang long term holder ya why not, kenapa, nothing tulus lah gitu ya, karena memang untuk jangka panjang. Toh kita akan lihat nih progres 2 tahun ke depan 2023, 2024 karena setiap halving pergerakan harga Bitcoin kan pasti akan masuk ke fase bullish ya. Jadi why not untuk DCA 2023 di saat harga itu menyentuh bottom 2024 kita tinggal menunggu fase reversalnya. Jangan sampai kebalik di saat nanti harga udah reverse baru teman-teman greedy. Di saat gue udah greedy di harga bawah, teman-teman baru ikutan greedy saat harga udah naik gitu loh. Jadi gue pengen teman-teman juga diuntungkan di sini di saat harga itu berada di harga diskon gitu loh. Nah kalau kita hitung-hitung berdasarkan teknik analisis, sekarang memang ada potensi harga itu bergerak naiknya 30, 50 sampai dengan 60% berdasarkan rasio Fibonacci-nya nanti ya. Nah nanti tinggal teman-teman tarik aja Fibonacci dari high di chase ini sampai nanti lowernya di mana di saat terjadi reversal. Berarti kan D-nya ya kan, tinggal tarik, cari 03, 05, 06, 07 Fibonacci, sesuaikan berdasarkan level resistensinya kan gitu. Cuma kalau untuk saat ini kita harus pro dulu ke The Fed ya guys, karena melihat The Fed saat ini lagi berusaha untuk menekan inflasi, ya kita juga harus berharap bahwa inflasi itu turun. Di saat inflasi itu turun ya berarti ada kenaikan harga Bitcoin juga harga saham Amerika. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Mumpung ini hari Sabtu, jadi gunakan kesempatannya untuk keluar rumah. Mumpung sekarang juga masih suasana lebaran ya. Jadi gunakan kesempatan malam minggunya, liburnya untuk bersilaturahim dengan saudara-saudara, dengan teman-teman. Kapan lagi kita bisa bersilaturahim mumpung belum sibuk banget ya. Dan teman-teman yang sekarang mungkin lagi pulang mudik, hati-hati di jalan karena arus mudik sekarang udah mulai macet banget ya. Dan banyak mobil yang gue lihat di berita banyak yang tumbang karena kepanasan. So tetap hati-hati di jalan ya. Jangan lupa air minumnya disiapin, jangan lupa snacknya disiapin, karena macet pun akan memakan energi yang cukup banyak guys. Oke, gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.